bicarakan malam ini, pertama tentu saya mulai dari pengantar untuk materi ini. Kemudian kita mencoba melakukan analisa dengan discrete Fourier transform. Kemudian analisa Fourier dalam durasi pendek itu bagaimana sih? Nah, kemudian penampilan spektrogram. Jadi hari ini cepat sedikit materinya ya. Nah, kalau kemarin domain waktu agak banyak, kalau domain frekuensi lebih cepat ini. Karena saya ambil beberapa poin aja. Nah, itu baiklah kita mulai representasi dari pengantar bahwa representasi Fourier merupakan satu hal yang umum digunakan dalam pengolahan sinyal. Kenapa demikian? Kenapa Fourier itu menjadi hal yang umum, menjadi hal yang sangat populer dalam pengolahan sinyal? Yang pertama adalah bahwa untuk sistem linier dan Fourier ini sangat memberikan gambaran yang nyaman dalam menentukan respon suatu superposisi pada sinyal-sinyal sinusida atau sinyal-sinyal yang kita kenal sebagai eksponensial kompleks, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa representasi Fourier ini sangat membantu dan sering membantu dalam penempatan bukti-bukti tertentu pada sinyal yang seringkali akan mengalami kesulitan kalau kita paksa kita mengamatinya dalam domain waktu. Jadi misalnya ketika Anda membedakan sinyal wicara satu dengan sinyal wicara yang lain, kalau dalam domain waktu akan terasa mirip gitu ya. Tetapi di dalam domain frekuensi akan sangat mudah dibedakan. Misalnya fonem A, fonem I, fonem U, fonem E, fonem O, itu akan memiliki perilaku-perilaku multi komponen frekuensi yang sangat berbeda-beda. Anda ketika melihat menggunakan spektrogram nantinya akan sangat berbeda dibandingkan ketika Anda melihat dalam domain waktu. Begitu juga ketika Anda melakukan pemfilteran. Ya, sebelum dan sudah difilter itu sangat terasa. Kalau dalam domain frekuensi itu akan sangat mudah dibedakan. Komponen-komponen frekuensi mana yang berhasil difilter dan komponen-komponen frekuensi mana yang diloloskan. Sehingga konsepnya apa? Ya Fourier. Kemudian akan ada pertanyaan, sekarang sudah banyak Pak metode-metode yang lain seperti wavelet dan lainnya. Ya, betul, metode-metode itu sangat berkembang dan cepat sekali. Tetapi yang paling mendasar dan paling mudah dipahami masih tetap Fourier. Dan sekarang ini masih banyak perangkat-perangkat elektronik, terutama alat-alat ukur yang basisnya adalah Fourier. Ya. Jadi spektrum analyzer dan lain-lain pada proses radar dan sebagainya, tracking, sonar dan sebagainya, itu masih mengandalkan Fourier sehingga paling handal dan terbukti lumayan efektif. Nah, itu ya. Sehingga kenapa dikatakan bahwa Fourier mampu memberikan representasi yang nyaman, penjelasan yang mudah terhadap dalam penentuan respon suatu superposisi atau pada sinyal sinusoida atau mungkin eksponensial kompleks. Yang kedua, representasinya mudah dalam mengamati sinyal-sinyal itu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, untuk melihat suatu bentuk spektral sinyal wicara, ya, kita melakukan beberapa tahapan seperti berikut ini. Kita dari sinyal processing, dari sinyal yang masuk dalam waktu discrete XN misalnya, kita lihat dengan short time Fourier analysis STFE. Kemudian ada pengolahannya dari speech analysis misalnya. Speech analysis isinya kan salah satunya adalah mendeteksi. Tujuannya yang kotak-kotak bawah ini adalah untuk mendeteksi apakah itu pitch atau apakah itu voice atau unvoice itu ya. Nah, kemudian dari short time Fourier analysis tadi dan data yang masuk dari sini, dari data yang sama dideteksi pitch atau bukan. Nah, kemudian mau diapakan ini? Kita mau apakan prosesnya, pengolahan sinyalnya? Mau kita lakukan pemfilteran atau pemilahan atau yang lainnya. Ini contoh cara mempelajari spektral sinyal bicara. Yang tentu saja semuanya menggunakan Fourier transform, gitu ya. Oke, nah, kita lanjutkan sekarang dengan analisa dengan discrete Fourier transform. Sebetulnya yang dilakukan orang yang Anda pelajari semuanya itu adalah discrete Fourier transform atau
discrete time Fourier transform itu ya, sebagian besar ya. Nah, kalau FFT dan sebagainya itu apa, Pak? Kalau FFT itu adalah suatu bentuk algoritma yang sangat populer dan sangat efektif ketika digunakan untuk merealisasikan suatu discrete time Fourier transform. Jadi kalau konsep matematiknya, konsep teoritisnya itu adalah discrete time Fourier transform atau discrete Fourier transform. Tetapi di dalam implementasinya kita bisa memanfaatkan fast Fourier transform atau FFT itu ya. Bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Halo? Bisa paham kah? Atau tambah pusing? Oke, tidak apa. Kalau tambah pusing ya didengarkan aja ya. Nanti kalau pusing yang pusing minum kopi biar nggak ngantuk ya. Nah, simbolnya discrete Fourier transform ya seperti ini. Kalau sinyal waktu discrete-nya itu xn, dia dikalikan dengan e pangkat minus j omega n. Nah, yang mana N ini menyatakan nanti sampel-sampelnya, sampel 1 sampai sampel terakhir. Nah, omeganya misalnya. Nah, ini apakah persamaan ini langsung selesai, Pak? Belum. Ini hanya menghitung untuk suatu jenis frekuensi tertentu. Misalnya frekuensinya 0 Hz. Nah, ini dijumlahkan dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Artinya dari sampel pertama sampai sampel terakhir. Dikalikan ini. Kemudian nanti dilakukan lagi ketika frekuensi sama dengan 1 misalnya. Entah itu 1 Hz atau 1 radian dan sebagainya, sama juga. Dari sampel pertama sampai sampel terakhir dihitung, ini, jumlahkan nilainya berapa. Jadi pada dasarnya rumus ini belum rumus yang selesai. Rumus ini hanya mewakili untuk suatu fungsi omega atau fungsi frekuensi tertentu. Kemudian kalau kita ingin melihat untuk bisa ditampilkan dari frekuensi 1 Hz 0 Hz sampai dengan frekuensi misalnya frekuensi samplingnya 8.000 ya. Nah, dari 0 Hz sampai 4.000 Hz misalnya ya sampai fs per 2, maka omeganya bergerak 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan fs per 2 itu. Jadi rumus ini sebetulnya belum tuntas itu ya. Sehingga kalau Anda mengandalkan rumus ini saja, ditampilkan ya tidak ada, hanya 1 titik. Itu. Paham ya? Yang mana untuk setiap nilai frekuensi diperoleh dari sini, jumlahan ini. Nah, mungkin pertanyaannya, wah panjang sekali Pak proses ngitungnya. Betul, makanya itu diperlukan perangkat lunak untuk membantunya. Itu. Kalau program sendiri boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada fungsi-fungsi yang sudah kita tahu cara bekerjanya benar, dan kita bisa memanfaatkan, ya manfaatkan saja. Nggak perlu kita paksakan bikin program sendiri kan. Nah, itu. Tidak harus. Kalau senang bikin sendiri ya enggak apa-apa, tapi tidak dipaksakan. Itu ya. Nah, untuk suatu finite length sequence atau suatu nilai-nilai sampel yang jumlahnya tertentu, misalnya N besar sama dengan 1000 ya. Nah, maka gambarannya sudah seperti ini. XK kalau tadi apa? Kalau tadi sebelum XK adalah XE pangkat J omega. Nah, ini kita rubah menjadi sederhana. XK. Nah, ya kan? Sama dengan discrete Fourier transform dari XN. XN itu adalah sinyal waktu discrete, sedangkan XK ini adalah representasi Fouriernya di dalam domain frekuensi. Nah, K ini merupakan indeks frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tetapi batasannya pada banyaknya jumlah sampel ini. Nah, kita tidak ngomong frekuensi Hz sementara ya, kita ngomong dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, kalau ada sampel sebanyak 1000, maka ini berangkat dari K sama dengan 0 sampai dengan K sama dengan 999, ya kan? Sama setiap sampel ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 999 dikalikan dengan E pangkat minus J dari 2 pika per N besar. Nah, ini N-nya. Nah, kemudian secara khusus bahwa discrete Fourier transform dan discrete time Fourier transform pada suatu finite length ini dihubungkan seperti ini.
Kalau tadi discrete Fourier transform, kalau ini discrete Fourier transform, kalau tadi discrete time Fourier transform, keduanya memiliki hubungan seperti berikut. Kalau DFT ini adalah X dalam kurung kurawal kotak K, kalau DTFT adalah X di dalam kurung E pangkat, ini sih, sorry, ini kurang ininya. Ini ya. X dalam kurung E pangkat J omega. Nah, di mana omega sama dengan 2 pi K kecil dibagi N besar. Sehingga nyambung persamaan ini. Yang atas ini yang bawahnya nyambung ya. Oke. Sudah bisa dipahami kah perumusannya? Paham ya? Gampang kok ya. Saya cari yang gampang-gampang supaya tidak mumet nih. Dilanjutkan. Contohnya, perhatikan sifat-sifat dari discrete Fourier transform. Jika Xn dan Xk adalah satu pasangan. Maksudnya gimana? Xk, X dalam kurung K, ini adalah bentuk representasi domain frekuensi dari Xn. Sehingga X dalam kurung K ini sama dengan, nah nilainya kan ekuivalen dengan sama dengan sigma jumlah dari N sama dengan 0, N kecil sama dengan N min 1, dari apa? Xn dikalikan E pangkat min J K2 pi N per N besar. Nah, kalau Xn ini adalah, kalau Xn kan kita punya kadang-kadang kan dia bertingkat misalnya untuk N tambah N kecil tambah N besar. Artinya apa? Bahwa untuk frame kedua, bisa ada frame ketiga atau frame keempat dan seterusnya, maka menjadi begini. Ya. Ini X aksen K misalnya ini ya, dan satu artinya apa? Lompat satu grup, satu frame-nya bernilai N besar. Jadi ada beberapa frame itu, ini satu frame besar. Maka ini digunakan untuk melakukan proses konversi frame by frame. Kenapa begitu? Kok tidak langsung dalam dari awal sampai akhir? Kenapa? Karena untuk memenuhi suatu kondisi linear dan time invariant, sehingga ukuran frame-nya ini sangat dipengaruhi oleh nilai sampling, frekuensi samplingnya, ya kan? Nah, dan juga sangat dipengaruhi oleh durasinya. Seperti kita pernah bicarakan bahwa durasi untuk sinyal berbicara sekitar plus minus 20 milidetik. Nah, N-nya berapa? Ingat, frekuensi samplingnya berapa? Kalau frekuensi samplingnya 10.000, maka 0,02 detik atau 20 milidetik itu akan ekuivalen dengan nilai N sama dengan 200, ya kan? 200 dari mana? 0,02 kali 10.000. Kalau nilai frekuensi samplingnya 16.000, bagaimana? Ya 0,02 kali 16.000 sama dengan 320. Demikian juga seterusnya. Paham ya? Sehingga nilai N besar itu dibatasi juga. Oke, kalau gitu saya lanjutkan yang ini. Nah, sudah temu. Nah, sekarang mumpung saya ingat absennya tak ganti ya, teman-teman yang belum absen. Ini sudah absen semua ini, yang STR LJ 22464 sudah absen semua kah? Sudah ya. Sekarang saya cek dulu, jangan sampai. Oke. Nah, sekarang saya tutup, saya ganti teman-teman yang satu lagi. Sorry, di rumah saya ada kehebohan. Biasa kucingnya nakal. Dari kita masuk makan. Sorry ya, kucingnya nabrak-nabrak sehingga heboh. Oke Pak, siapa?
Oke, yang STR PJJ sudah saya buka, monggo yang mau absen. Ya, begitulah. Kalau kucingnya anak saya lagi ngamuk, ya semua ditabrak. Ada barang jatuh tadi. Itu saya marah-marah, makanya saya batin yang mute tadi. Oke, kita lanjutkan kuliahnya. Baik, bisa lanjut ya Mas dan Mbak. Oke, bismillah kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba melakukan, tadi tolong saya ingatkan teman-teman untuk absen ya, yang belum absen. Analisa Fourier sinyal berdurasi pendek. Nah, analisa Fourier sinyal berdurasi pendek itu gimana sih? Nah, ketika suatu transformasi Fourier dalam suatu kondisi time dependent atau short time Fourier transform dikenal sebagai STFT atau kadang ya Fourier transform aja. Short time Fourier transform atau STFT dalam hal ini artinya apa dan kapan digunakan? Nah, misalnya kita melakukan pengolahan sinyal wicara ya, itu kan harus memenuhi suatu kriteria linear dan time invariant. Nah, sinyal wicara itu akan memiliki karakteristik time invariant ketika durasinya sekitar 20 mili-detik. Dalam arti dalam 20 mili-detik ini perilakunya informasi yang di dalamnya itu belum terlalu berubah gitu. Jadi kalau dipaksakan ya raja dari perubahan nanti time varying. Nah, sementara proses dalam komputer digital itu tidak boleh, ya harus time invariant ya. Sehingga kenapa nilai M yang tadi ini dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga ini dibatasi nantinya. Plus minus sekitar 20 detik. Sehingga berapa jumlah sampelnya? Sangat bergantung kepada frekuensi sampling. Tadi yang saya jelaskan, tadi sudah saya bicarakan bahwa ketika frekuensi samplingnya adalah 10.000 Hz, ya, maka satu frame-nya adalah 10.000 Hz dikalikan 0,02 detik, sehingga sekitar 200 sampel. Itu. Sehingga satu frame-nya berisi 200 sampel. Demikian juga dan seterusnya. Nah, kemudian windowing-nya ada min-nya tandanya apa? N min M ini artinya bahwa fungsi window ini bergeser mengikuti posisi fungsi dari sampel-sampel yang ada. Pada frame 1 maka dia windownya mengikuti di frame 1. Ketika sampel-sampel sudah bergeser lagi pada daerah frame 2, maka di sini juga mengikuti frame 2 windownya. Maka seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, istilahnya adalah sliding window gitu ya. Ini. Maka ini tanda min-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bicara tentang interpretasi DFT dan aplikasi DFT. Di dalam menginterpretasikan suatu discrete Fourier transform, kita pertimbangkan Xn E pangkat J omega T atau Xn dalam kurung E pangkat J omega sebagai discrete time Fourier transform dari suatu sekuen W n min M dikalikan Xm. Ini artinya suatu sinyal yang terwindow. Sampel-sampelnya adalah XM, windownya adalah W dalam kurung N min M. Nih, jadi window ini grup pertama di sini, windownya berada di sini. Ini yang merah ini yang pertama. Ketika grup frame kedua, windownya geser. Sehingga di sini ada W dalam kurung N min M. Ini menunjukkan posisi window yang sliding tadi. Nah, ini sampai terakhir ya. Ini adalah interpretasi discrete Fourier transform. Kemudian, nah, ini agak ribet dikit ya. Ya, kita tahu persamaannya seperti ini. Ini adalah bentuk. Nah, bagaimana Pak? Kalau tadi dari domain waktu ke domain frekuensi, sekarang dari domain frekuensi ke domain waktu, persamaannya bagaimana? Untuk dapatkan ini, maka dia sama dengan 1/2 pi integral min pi sampai plus pi radian dari Xn E pangkat J omega dikalikan E pangkat J omega M D omega. Ingat, ketika kita menginvestkan, ini adalah operasi invest ya, dari domain frekuensi ke domain waktu, maka E-nya ini adalah E pangkat plus J omega M. Ya. Tetapi kalau kita membawa dari domain waktu ke domain frekuensi, ya, nah ini harusnya min ini. Ini E-nya adalah E min ini. Nah, gini. Nah, ini ya. Gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Ini, nah contohnya, tujuan dari proses windowing adalah menghilangkan efek spectral leakage pada proses pengumpulan sinyal. Apa yang dimaksud dengan spectral leakage dan bagaimana fungsi window mampu mengatasi permasalahan tersebut? Nah, pertama ini, pada beberapa proses pengumpulan sinyal, di mana kondisi sinyal tidak kontinu, sinyal yang menyerupai pulsa pada sistem Doppler atau sistem analog, ya, sistem yang kita gunakan sedang menangkap sebuah sinyal. Nah, tentu saja sinyalnya ini kadang-kadang sinyal dengan durasi yang relatif terbatas, ya. Jadi bukan sinyal tit gitu, tapi tit misalnya gitu, ya. Nah, maka memperlihatkan munculnya frekuensi-frekuensi yang berdekatan dengan frekuensinya aslinya. Karena tidak mampu membedakan ini, kalau itu apa adanya kita olah, sinyal kita tangkap ini, maka dikatakan ada spectral leakage. Jadi ada kesulitan menerjemahkan frekuensinya sebetulnya berapa. Gitu. Frekuensi dari sinyal yang masuk itu berapa. Gitu. Itu ya. Nah, istilahnya spectral leakage. Permasalahannya adalah nanti akan sulit membedakan ini frekuensinya berapa. Itu. Nah, kemudian dengan adanya windowing, nah ini dengan adanya windowing maka akan dipermudah, diperjelas. Jadi frekuensi satu dan frekuensi komponen frekuensi penyusun-penyusunnya akan terlihat jelas perbedaannya, sehingga nanti akan mudah dibedakan, gitu ya. Nah, kemudian contoh lain lagi. Supaya frekuensi leakage tadi dijelaskan dengan mudah, kita coba jumlahkan dua sinyal. Nah, yang pertama adalah frekuensi 12 Hz, ya, dengan amplitudo yang tinggi. Yang kedua frekuensinya 15 Hz, tetapi amplitudo rendah. Mungkin Anda menanyakan, Pak, kok frekuensinya rendah-rendah kenapa? Kok tidak pakai megahertz atau terahertz? Ya, karena di situ tujuannya pembelajaran, ya harapannya Anda bisa lebih mudah memahaminya. Kalau saya menggunakan frekuensi yang terlalu tinggi, ya kasihan nanti ngitungnya agak berat, ya kan? Nah, itu. Dan pengamatannya juga sama nanti. Oke, kita lakukan, kita coba, kita lihat, kita amati bentuknya. Nah, seperti ini. Pada bagian kalau kita hanya mengandalkan nih, ya, kalau tanpa suatu fungsi window, maka yang terjadi sinyalnya seperti yang merah ini. Ya, seperti hanya satu sinyal kan. Nah, kalau menggunakan window, ada proses windowing, maka akan muncul ini, yang biru ini. Yang merah ini artinya mengalami frekuensi leakage. Ya. Kalau yang ini dengan adanya window. Nah, apakah sama Pak? Ya beda windownya ini, betul windownya window Hamming dan yang merah ini tanpa window, yang biru ini adalah dengan window Hamming atau Hanning, window Hanning atau window von Hahn, ya. Nah, mana yang lebih mudah membedakan? Tentu saja yang biru. Di sini komponen pertama 12 Hz dan di sini 15 Hz. Kalau tanpa window kita sulit membedakan, frekuensi dianggap yang 12 Hz saja kan. Jadi ada semacam kehilangan informasi. Itu salah satu efeknya dari frekuensi leakage adalah itu. Oke, paham semua ya? Nah, kemudian mengimplementasikannya gimana? Nah, implementasinya agak lumayan berat ini, seperti ini. Jadi bentuk komputasinya, nah, kalau kita menghitung dengan discrete Fourier transform biasa, maka seringkali tidak efektif, akan panjang, betul ya. Untuk itu diperkenalkan suatu bentuk yang namanya fast Fourier transform, ya. Nah, fast Fourier transform ini akan efektif ya ketika dia itu memiliki jumlah sampel-sampel 2 pangkat n itu. Ini, ya. Beberapa tahapannya seperti ini. Langkah-langkahnya apa? Melakukan komputasi pada ini untuk melakukan komputasi DFT yang efektif ya. Nah, DFT yang efektif dalam hal ini adalah FFT. Pertama adalah satu set panjang sampel. Nah, mulai dari N untuk tentu saja window kausal ini ya. Artinya bahwa sebelum N sama dengan 0 dia nilainya 0.
Kemudian kalikan dengan fungsi window. Nah, bentuk ini. Kemudian hitung XNK-nya dengan endpoint DFT. Dalam hal ini menggunakan algoritma FFT. Jika magnitudo dan fasenya diperlukan, kita bisa gunakan persamaan itu. Nah, jika tidak ya sudah langsung. Nah, demikian ini kalau contoh programnya gini. Ini kebetulan pakai MATLAB, ini gampang ini ya. Nah, kalau Anda silakan pakai Python kalau bisa ya. Nah, kalau tidak bisa pakai MATLAB boleh ya, tidak apa-apa. Ini program ini bisa Anda contoh. Ada suatu file ada namanya, Anda potong daerah ini, nah, kemudian ada FFT, Anda tampilkan. Bagian yang lain juga diambil lagi, ini lakukan hal yang sama. Nah, nanti gambarnya seperti gini. Untuk segmen voice seperti ini. Segmen unvoice cenderung begini, rendah levelnya. Kalau voice cenderung di atas 0 atau hampir ada yang 20 dB, 10 dB, dan seterusnya. Kalau unvoice rata-rata tidak ada yang melebihi 0 dB. Jadi negatif semua, sangat rendah ya kan. Nah, itu powernya kecil tadi ya. Kemudian yang terakhir dari mata kuliah hari ini adalah bagaimana kita menampilkan spektrogram ya. Nah, spektrogram itu apa sih? Spektrogram itu adalah suatu bentuk operasi yang menampilkan hasil rata power dayanya itu ditampilkan sebagai fungsi frekuensi. Jadi setiap frekuensi yang muncul di dalamnya digambarkan dengan nilai gelap terang atau merah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya orang ngomong nada tunggal itu ya munculnya garis red gitu. Tetapi kalau sinusnya 2 ya 2 garis. Nah, karena sinyal wicara ini memiliki bermacam-macam frekuensi, maka akan memunculkan spektrogramnya dengan bervariasi nilai seperti ini. Nah, ini. Ya. Sinyal nih Surabaya, bukan Surabaya ini ya. Surabaya ini ya. Nah, Surabaya, ucapan Surabaya ini, nah, B-nya ini agak ke sini, B ini. Nah, Surabaya ini BA. Surabaya misalnya. Maka kalau kita amati bentuk sinyalnya ya seperti ini, biasa. Akan sulit kan? Nah, akan lebih mudah kalau kita lihat ini namanya tampilan spektrogram seperti gini. Seperti yang bawah ini. Nah, ini ada daerah-daerah dominan. 1 yang merah ini, 2, 3, 4, 5. Jadi minimal ada 4 daerah-daerah frekuensi. Ada F1, F2, F3, F4. Ada Forman 1, Forman 2, Forman 3, Forman 4. Nah, itu. Ini komponen frekuensinya. Spektrogram ini ditampilkan setiap frame juga. Itu 1 frame tampilkan, 1 frame tampilkan. Jadi 1 frame sinyal audio atau sinyal bicara yang masuk itu komponennya berapa saja. Nah, kalau yang bagian atas ini menyatakan sumbu datarnya adalah waktu, sumbu tegaknya adalah tegangan misalnya, maka di dalam spektrogram sumbu datarnya juga sama dengan waktu, ya. Nah, tetapi sumbu tegaknya adalah nilai frekuensi. Nah, frekuensi yang muncul ditandai dengan warna gelap hitam ini. Ini, ya. Ini saya kebetulan menggunakan software Prat, menggunakan software MATLAB bisa, menggunakan software web server bisa, menggunakan Python juga bisa. Itu. Oke, lanjut ya. Nah, gambaran dasarnya bentuknya seperti ini. B dalam kurung K, R sama dengan 20 log basis 10 dari absolut XRK. Jadi ini merupakan bentuk logaritmik dari apa? Dari domain frekuensi. Tetapi di sini B, K, R ini artinya fungsi ini memiliki 2 arah, 2 dimensi. Ya, BK, R 2 dimensi. Nanti tampilannya apa? Yang sumbu kanan itu adalah waktu, sumbu datarnya adalah waktu, sumbu tegaknya ini adalah komponen frekuensi, kemudian value atau magnitude dari komponen masing-masing komponen frekuensi tadi ditandai dengan warna yang berbeda-beda. Sehingga kalau di atas ini, nah ini yang paling pekat ini powernya gede, di sini juga agak gede, mulai berkurang ke atas itu kan. Nah, itu ceritanya. Maka muncullah spektrogram. Contohnya adalah ini contoh spektrogram juga. Halo, ada pertanyaan?
Belum, Pak. Belum. Oke. Nih, oke. Jadi ini ya contohnya. Ini spektrogram, ini waktu, ini frekuensi. Oke, ini contoh yang lain. Ya, ini gambar seperti ini. Nah, terakhir hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Anda kuliah hari ini. Singkat saja. Nah, ini latihan soalnya tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Sementara itu aja. Ya, gitu. Tidak saya kasih PR hari ini, karena kemarin sudah saya kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.